Abu Jahal terjebak dalam kebingungan yang sangat buruk dari apa yang dia lihat. Dia berusaha membendung badai kekalahan yang menenggelamkan kaumnya. Maka dia berdiri sambil berteriak dalam keadaan geram dan sombong. Demi Lata dan Uzza, kami tidak akan kembali hingga kami mengikat Muhammad beserta para sahabatnya dengan tali. Dan janganlah seorang dari kalian merasa iba hanya dengan membunuh satu orang dari mereka. Berilah mereka pelajaran yang sebenarnya, hingga mereka tahu akibat perbuatan mereka menyelisihi agama kalian, dan membenci apa yang disembah oleh nenek moyang mereka. Lenyaplah teriakan itu di telan lembah Badar, hanya saja penentangan dan kesengsaraannya menggambarkan kesombongan dan kecongkakan paling keji hingga nafas yang terakhir. Karena itu dia berperang membabi buta membabat apa yang di depannya. Kemudian dia terjun ke dalam kecamuk perang seraya berkata, apa yang dilakukan oleh peperangan yang sengit ini terhadapku? Aku ibarat anak 2 tahun, yang baru keluar giginya. Seperti inilah ibuku melahirkanku. Kaum musyrikin mengelilingi si jahat Abu Jahal seraya berkata, Abul Hakam tidak bisa mengatasi keadaan. Mereka mengelilinginya hingga ia persis di tengah-tengah bagaikan pepohonan yang mengelilingi hutan. Padahal alangkah cepatnya hutan itu lenyap seperti batang kurma yang lapuk. Dan terkaparlah Abu Jahal pingsan, nafasnya terengah-engah karena tusukan panah para pahlawan serta pedang-pedang mereka yang menebasnya. Kematian menunggu untuk meminum darahnya, dengan perantara tangan 2 orang anak kecil dari Ansar, juga tangan orang-orang lemah yang merasakan seburuk-buruk penyiksaan dari Abu Jahal di Mekah. Inilah Fir'aunnya umat ini, tatkala peperangan telah reda, kaum musyrikin lari dengan kekalahan. Kaum muslimin bergembira dengan apa yang dibukakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, berupa kemenangan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mau memperlihatkan pada kami apa yang diperbuat Abu Jahal, maka Ibnu Mas'ud bergegas pergi, lalu dia mendapati Abu Jahal telah dipukuli oleh 2 putra Afra Muawis dan Mu'az hingga ia menjadi dingin. Ibnu Mas'ud mengambil jenggotnya seraya berkata, engkau Abu Jahal? Dia berkata, giliran siapa hari ini? Ibnu Mas'ud menjawab, Allah dan Rasulnya, bukankah Allah telah menghinakanmu wahai musuh Allah? Abu Jahal berkata, apakah ada yang lebih hebat dari lelaki yang dibunuh kaumnya? Maka Abdullah membunuhnya. Kemudian dia mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, aku telah membunuhnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah yang tiada ilah yang berhak disembah selain Dia. Beliau pun mengulang-ulang kalimat ini 3 kali. Kemudian bersabda, Allahu Akbar, segala puji bagi Allah, maha benar janjinya, menolong hambanya dan memporak-porandakan pasukan, pergi dan perlihatkanlah padaku. Maka kami bergegas pergi, lantas ku perlihatkan kepada beliau. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inilah Firaunnya umat ini. Hikmah yang amat baik, Allah telah menghendaki agar tidak mematikan Abu Jahal seketika, Allah menjadikannya terkapar dalam keadaan sadar dan paham, agar memperlihatkan pada kedua matanya apa yang membuat dia sampai ke derajat yang hina dan rendah, serta dipecundangi oleh orang yang dahulu ditindas dan dipecundangi oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berdiri di atas dada Abu Jahal menginjaknya dengan kedua kakinya serta menjambak jenggotnya, sebagai bentuk penghinaan, menghajarnya dengan pukulan, hingga sekuat tenaganya. Dia bersungguh-sungguh dalam membangkitkan amarah Abu Jahal, seraya mengabarkan bahwa kemenangan telah ditetapkan untuk pihak Islam, dan kekalahan serta aib juga kehinaan telah ditulis untuk orang yang berpihak kepada kaum musyrikin. Demikianlah posisi orang yang terbuai lagi dungu, diterbangkan oleh kebodohannya, kesombongan, dosa, dan kekufurannya. Maka dia menjadi tumbal pasukan kafir. Mati dalam keadaan ditawan mengenaskan, menyedihkan dan menyayat hati serta tersiksa. Dia dibunuh oleh kedengkian yang hina sebelum dibunuh oleh pedang-pedang perkasa dari para pahlawan madrasah, sekolah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu indahnya bait Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu tatkala menggambarkan kelalaian Abu Jahal, akhir hidupnya, kedengkian, kebejatan dan pesimisnya dalam syair, Allah telah melaknat kelompok yang menggiring mereka, seorang pembual dari golongan Bani Syiji untuk memerangi Muhammad. Kesialan orang yang dilaknat, sejak dahulu dia membuat orang marah. Dengan keras dan jelas mencerca orang yang mendapat petunjuk. Dia menjuluki mereka pada kesesatan hingga menjadikannya runtuh. Dan sungguh,
perkaranya menyesatkan tidak memberi petunjuk. Maka Rabbku menurunkan untuk Nabi pasukannya dan menguatkannya dengan kemenangan di setiap peperangan. Musuh yang dijelaskan dengan Nash Al-Quran, Abu Jahal semoga dilaknat Allah semenjak kedatangan Islam merupakan orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikatnya, rasulnya dan kaum muslimin. Dia dikenal sebagai orang yang paling benci dan musuh paling buruk bagi Nabi yang mulia. Hal ini menjadi bukti kebenaran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan begitulah, telah kami adakan bagi tiap-tiap nabi, musuh dari orang-orang yang berdosa. Surat Al-Furqan, 31. Dengan demikian, orang yang berdosa lagi jelek ini berhak mendapat neraka sebagai balasan baginya dan orang yang semisalnya, karena dia orang yang tercela kepribadiannya, buruk gangguannya terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Referensi menyebutkan sebagaimana kami jelaskan sebelumnya bahwa ia orang berdosa pembunuh Sumayyah Ummu Ammar radhiyallahu anhu, dialah pemilik tangan pengecut yang mematahkan anting-anting dari telinga Asma binti As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tindakan ini menjadikan tercemar dari segi kejantanannya di tengah kaumnya dan dalam sejarah. Di antara sifat menjijikan, yang membuat Abu Jahal layak dinobatkan menjadi musuh bebuyutan dari musuh-musuh yang ada, adalah dia orang kafir paling keras kepala, paling menentang, dengki dengan kedengkian yang mencapai batas durhaka, kepribadian yang jelek, hati yang membatu, kasar, dengki, memusuhi Islam dan kaum muslimin. Menodai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya dari Bani Abdi Manaf, semenjak Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih mereka sebagai pohon yang baik untuk tumbuhnya junjungan dan kekasih kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dari asal mereka dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihnya untuk mengemban risalahnya. Dan diriwayatkan bahwa Abu Jahal semoga dilaknat Allah pernah berkata mengenai Nabi, "Demi Allah, sesungguhnya aku tahu bahwa dia Nabi, akan tetapi sejak kapan kita tunduk mengikuti Abdi Manaf, kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah." Surat Al-Alaq, 18. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, ayat-ayat yang diturunkan berkenaan dengan Abu Jahal, sebanyak 84 ayat. Ayat-ayat ini merupakan peringatan dan ancaman bagi Abu Jahal berupa neraka, ialah seburuk-buruk tempat kembali. Dan telah kita lalui sebagian ayat di lembaran yang telah lalu. Berbagai referensi dan tafsir telah sepakat, buku kontemporer dan sejarah Nabi, kitab Asbabun Nuzul, sebab-sebab turunnya ayat, sejarah secara umum dan fikih dan yang lainnya, semuanya menyebutkan Abu Jahal mendapat vonis masuk neraka, berdasarkan Al-Quran Al-Karim dan Al-Hadis yang mulia. Dan beragam riwayat yang terpercaya menyebutkan kabar-kabar tersebut, kami hanya penyambung lidah dalam salah satu riwayat yang memberitakan Abu Jahal akan disiksa di kerak neraka yang paling bawah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat, lantas datanglah Abu Jahal seraya berkata, "Bukankah engkau telah kucegah dari melakukan hal ini?" Kemudian Nabi menggertak, menghardik dan mengata-ngatai dengan keras serta mengancamnya. Abu Jahal berkata, "Sesungguhnya engkau mengetahui, tidak ada yang lebih banyak pengikutnya dariku." Dalam riwayat lain, "Akankah engkau menakut-nakutiku padahal akulah orang yang paling banyak pengikut di lembah ini? Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika mengerjakan salat? Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu berada di atas kebenaran, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya, untuk menolongnya, kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, malaikat yang menyiksa orang-orang berdosa di dalam neraka, sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Rabb. Surat Al-Alaq, 9-19. Yang dimaksud dengan orang yang hendak melarang itu ialah Abu Jahal, yang dilarang itu ialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Akan tetapi usaha ini tidak berhasil. Karena Abu Jahal melihat sesuatu yang menakutkannya. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai salat,
disampaikan oleh seseorang tentang berita itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau Abu Jahal berbuat demikian pasti dia akan dibinasakan oleh malaikat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sekiranya dia menyeru golongannya, niscaya malaikat akan menyiksanya saat itu juga. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan bahwa Abu Jahal semoga dilaknat Allah termasuk penghuni neraka. Dari Asy-Syabi rahimahullah bahwasanya seseorang berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya aku melewati Badar, lantas aku melihat seseorang keluar, muncul dari bumi, kemudian dia dipukul oleh orang lain dengan cambuk, tongkat besi, yang dipukulkan ke kepalanya hingga dia menghilang di telan bumi. Kemudian dia keluar lagi dan dipukul seperti semula dan hal ini berulang-ulang. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itulah Abu Jahal bin Hisyam diazab hingga hari kiamat. Demikianlah Abu Jahal semoga dilaknat Allah berhak mendapat gelar paling buruk dalam Islam, yang diungkapkan kaum muslimin, disebabkan banyak gangguan yang mereka terima, serta kejelekan hal yang dirasakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, buruknya perkataan, juga buruknya gangguan. Dan inilah hasil buah tangannya, ia menjadi penghuni neraka. Itulah Abu Jahal dan itulah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang dikehendakinya pasti terjadi, tanpa penghalang. Alangkah tepatnya perkataan, wahai orang yang berpaling dari kami, karena sikapmu yang berpaling. Jika kami menghendaki niscaya kami jadikan setiap yang ada padamu kembali kepada kami. Setelah itu, apakah sejarah kemanusiaan mengenal orang yang lebih buruk dari Abu Jahal? Tergolong orang-orang yang berbuat dosa di Mekah adalah Umayyah bin Khalaf bin Wahab al-Jumahi al-Qurashi, menonjol sebagai orang yang melampaui batas dalam sejarah, yaitu orang-orang yang perbuatannya merupakan kesengsaraan bagi mereka di dunia dan akhirat. Umayyah bergabung dengan Quraisy, agar ikut andil dalam menghadang jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Dia tidak mendapati suatu jalan kekerasan melainkan ditempuhnya. Tatkala Islam mulai menyebar di Mekah, orang-orang yang memiliki akal cerdas menerima kebenaran yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara Umayyah bin Khalaf tidak masuk Islam. Hatinya tidak terbuka, oleh cahaya yang menerangi Mekah, dia terjangkiti penyakit sebagaimana jiwa yang lalai. Bahkan dia berusaha ikut andil dalam menyiksa para sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhu, yaitu orang-orang yang berat cobannya lagi besar ujiannya. Umayyah dan orang-orang Quraisy mengazab dan memfitnah agama yang baru, Islam, memenjarakan orang-orangnya, memukul mereka, membuat mereka kelaparan dan kehausan, serta menimpakan penyiksaan yang dilihatnya dapat memalingkan dari agama mereka, tauhid, memurtadkan dari keyakinan tersebut kepada pengkultusan patung dan berbuat kufur sebagaimana para penyembah patung. Di antara gambaran penyiksaan tersebut, adalah yang diriwayatkan Ibnu Ishaq rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari jalan Said bin Jubair radhiyallahu anhu dia berkata, saya berkata kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, apakah orang-orang musyrikin mengazab para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pada derajat yang diberi tolerir jika mereka meninggalkan agamanya? Dia berkata, ya, mereka menyiksa salah seorang dari sahabat, membuatnya lapar dan dahaga, sehingga dia tidak mampu duduk sempurna disebabkan keadaan buruk yang menimpanya. Dia memberikan kepada mereka apa yang diminta, berupa fitnah sebagai tebusan pembebas siksa. Umayyah bin Khalaf semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyengsarakannya termasuk salah seorang di antara orang-orang kafir yang berdosa, yang memiliki berbagai macam bentuk penyiksaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Di antara orang yang sabar yang mencapai puncak keyakinan dalam tangga teratas Islam, Tuan kita Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu petugas azan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bilal radhiyallahu anhu menampakkan pembelaan terhadap agama dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan Umayyah dan orang-orang yang bersamanya berdiri tercengang, seraya saling melaknat di antara sesama mereka. Umayyah ditimpa keputusasaan. Dia tidak mampu mengeluarkan dari mulut Bilal satu huruf pun yang sebanding dengan tindakan dan kekafirannya, atau Bilal melemah sedikit, meskipun hanya dengan isyarat, maka apa yang diperbuatnya? Apakah dia berhenti sebatas ini?
dan kedengkian serta kejahatannya. Mereka sangat bersemangat mencari sebab yang dapat membenarkan, menjustifikasi, mereka, untuk bertindak melampaui batas dan permusuhannya. Sebab-sebab kekerasan itu diantaranya, loyalitas mereka terhadap agama nenek moyang dengan cara kesetiaan yang buta, ketakutan mereka akan martabat mereka dan martabat suku Quraisy, yang percaya terhadap patung. Sebab ketiga barangkali yang terpenting yaitu kedengkian yang mengakar terhadap Bani Hashim, khususnya terhadap Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghususkannya dengan kenabian tanpa menyertakan pemimpin siapapun dari Quraisy yang terkenal di Ummul Qura dan sekitarnya. Dengan hati yang bersih, jiwa yang bersinar dan tekad yang benar, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu masuk Islam. Untuk Sang Pencipta, dia beriman dengan seruan agama yang baru itu, dan pergi menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia masuk Islam serta menyerahkan segala perkaranya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama kemudian, tuannya Umayyah bin Khalaf mengetahui budaknya yang bernama Bilal telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Para setan berkerumun di sekitar Umayyah, mengelus di atas dadanya, membisikkan kecongkakan dan angan. Umayyah bertanya-tanya, akankah masuk Islam seorang budak di antara budak-budak yang ada, tanpa sepengetahuan tuannya, sedangkan tuannya Bilal dan Umayyah melihat dengan kebodohan dan sikap terpedayanya, bahwa keislaman Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu sebagai budaknya mencoreng kemuliaannya dengan aib dan kehinaan di depan kelompok kaum Quraisy. Karena itu, jiwanya yang jelek membisikkan bahwa ia akan memaksa budaknya kembali dan meninggalkan Islam, apalagi ia mendengar Bilal telah meludahi patung-patung tersebut dan mencelanya dengan berkata, telah sengsara dan merugi orang-orang yang menyembah kalian.